Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Clara Angela Evipani Turnip dengan NIM 166-24021. Saya Amelia Dinarti dengan NIM 1662431. Saya Muhammad Aditya Rahman dengan NIM 166-24303. Saya Sarah Khansa Imran dengan NIM 166-24069. Saya Shalom dengan NIM 166-24105. Tahun 2045 merupakan tahun yang diharapkan menjadi tahun emas bagi bangsa Indonesia. Pemerintah pun gencar melakukan pembangunan di berbagai aspek, salah satunya infrastruktur negara. Namun, permasalahan hukum terkait pembangunan masih sering terjadi, seperti pembangunan ilegal, rumah-rumah yang berdiri tanpa status tanah yang jelas, penggusuran bangunan yang berdiri tanah milik negara sampai memicu perdebatan, dan permasalahan lainnya. Coba deh kalian simak satu kasus berikut ini. Ini ada rumah-rumah kosong. Mereka mau sih jual. Kalau gitu boleh deh nengok rumah-rumah yang di sana. Ya, boleh. Jadi gimana Pak? Bapak tertarik nggak sama rumah saya? Saya tertarik kan dengan rumahnya. Siang hari itu, Udin berjalan di suatu daerah yang sangat strategis. Udin ingin membuat investasi dengan membuat kos-kosan di daerah itu. Akhirnya, Udin menemui kepala desa untuk membantu ia mencari lahan atau rumah yang ingin dijual di daerah tersebut. Benar dengan kepala desa di sini. Benar, dengan saya sendiri. Pak, maaf, banyak angkat. Sini aja. Kepentingan apa ya Pak datang ke sini? Ya, saya Udin yang kemarin nelpon Bapak. Saya kesini rencana mau nengok-nengok lahan-lahan atau rumah yang mau dibeli. Saya pengen bangun kos-kosan di sini, Pak. Baik, berangkat. Akhirnya, bersama dengan Pak Budi, Udin berjalan-jalan mengelilingi desa. Dan Pak Budi menunjukkan beberapa tempat atau lahan yang ingin dijual di daerah tersebut. Ya Pak, kalau di sini ada banyak lahan kosong. Di depan juga ada. Di sana ada rumah-rumah kosong. Mereka mau sih jual. Kalau gitu boleh deh nengok rumah-rumah yang di sana. Ya, boleh. Mari Pak. Ini Pak, gula apa? Oh, udah. Kasih dulu ya. Oh iya, ada apa ya Pak? Sebenarnya pernah kan, nama saya Udin. Kenapa Udin? Nah, saya datang ke sini pengen nengok-nengok lahan atau rumah gitu yang mau saya bikin jadi kos-kosan. Nah, saya tertarik lihat rumah Ibu. Boleh sih Pak, boleh silakan dilihat dulu aja ya Pak. Mari Pak. Udin melihat-lihat isi rumah Rara dan Udin merasa cocok dengan rumah tersebut. Akhirnya, Udin ingin membeli rumah Jadi tersebut. gimana Pak? Bapak tertarik nggak sama rumah saya? Saya tertarik kan dengan rumahnya. Kira-kira Ibu jual berapa? Saya jual 1,2 miliar aja deh Pak. Soalnya tanah di sini tuh dijualnya 300 juta per meter dan rumah saya ini kan 500 meter. Tapi saya kasih Bapak murah aja 1,2 miliar gimana? Boleh deh, tapi udah sertifikat belum? Sertifikat? Belum sih Pak. Tapi saya ada PBB kok. Kalau belum sertifikat kayaknya susah deh. Susah ya. Duh, gimana ya? Udah Bapak nawar deh berapa? Soalnya saya lagi butuh banget Pak. Kayaknya kalau belum sertifikat saya bisanya 700 juta aja. 700 juta. Udah Pak, nggak apa-apa. Saya lagi butuh banget. Nah teman-teman, dari kasus tersebut, kita dapat melihat timbulnya kerugian bagi masyarakat jika ia tidak memiliki sertifikat tanah sebagai bukti perizinan hak tanah yang sah. Kabupaten Sumedang, tempat ITB Jatinangor berdiri, mengalami pembangunan yang pesat. Namun, saat ini masyarakat masih ingin mengetahui tentang pentingnya sertifikat tanah. Berdasarkan survei yang dilakukan, masih banyak warga yang belum memahami mengenai pentingnya sertifikat tanah. Di Desa Hagarmana sendiri, desa yang dilakukan survei, terdapat lebih dari 50% warga yang belum mendaftarkan tanahnya untuk memperoleh sertifikat. Padahal pemerintah sendiri dalam UU nomor 5 tahun 1960 pasal 19 telah menyediakan pendaftaran tanah yang ditujukan agar tanah dapat memperoleh kepastian hukum yang sah. Desa Hagarmana terletak di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Berdasarkan data tahun 2013,
Desa Hegarmanah memiliki lahan seluas 62 hektar untuk pertanian bersama dengan lahan permukiman seluas 13 meter. Sebagian besar lahan digunakan untuk persawahan dan kebutuhan lainnya. Karena desa ini memiliki lahan pertanian dan persawahan yang cukup besar, banyak penduduk desa yang bermata pencarian sebagai petani. Beberapa pekerjaan lain yang banyak ditemukan di desa ini adalah penjaga warung, serta penjaga kos dan apartemen. Sampai saat ini, masih banyak warga desa yang belum memahami tentang hak tanah mereka. Beberapa dari masyarakat desa juga masih kurang peduli dengan hukum hak tanah dan rencana pembangunan di desa Hegarmanah ke depannya. Berdasarkan survei kami, sekitar 50% tanah warga belum bersertifikat. Hal ini pun menjadi dasar untuk sasaran program Gerakan Masyarakat Peduli Status Tanah atau yang kita sebut dengan Gemas Pesat. Program ini akan ditujukan kepada 200 orang warga desa Hegarmanah yang berumur mulai dari 30 tahun ke atas. Diharapkan dengan adanya program ini, warga yang berikut serta dalam program Gemas Pesat bisa lebih memahami mengenai hak tanah, meningkatnya kesadaran mereka tentang pentingnya mendaftarkan status kepemilikan tanah, serta pengetahuan ini bisa terus tertanam di desa Hegarmanah ke depannya. Dengan adanya pernyataan tersebut, kami mendapatkan beberapa permasalahan terkait dengan status tanah. Yang pertama, masyarakat desa Hegarmanah masih kurang tahu dan peduli mengenai hak atas kepemilikan tanah. Yang kedua, akses informasi mengenai sertifikasi tanah di desa Hegarmanah masih kurang memadai. Yang ketiga, pemerintah masih kurang aktif dalam hal mendorong sertifikasi tanah di desa Hegarmanah. Dengan adanya permasalahan tersebut, kami mendapatkan beberapa tujuan dari kegiatan ini. Yang pertama, memberikan pemahaman kepada masyarakat desa Hegarmanah terkait hak atas kepemilikan tanah. Yang kedua, menyediakan akses informasi terkait pentingnya sertifikasi tanah di desa Hegarmanah. Lalu yang ketiga, mengajak pemerintah untuk mendorong sertifikasi tanah di desa Hegarmanah. Untuk manfaat kegiatan Gemas Pesat, kami membagi manfaatnya menjadi 3 bagian berdasarkan pihak yang dituju, bagi masyarakat, bagi pemerintah, dan bagi peneliti. Untuk manfaat bagi masyarakat adalah warga desa Hegarmanah bisa memahami dengan baik mengenai hak tanah yang mereka miliki. Dengan pemahaman yang baik, mereka bisa menghindari sengketa tanah yang sering terjadi akibat ketidakpahaman. Lalu, kesejahteraan warga desa Hegarmanah bisa meningkat dan terbentuknya kesadaran warga desa mengenai seberapa pentingnya mendaftarkan status kepemilikan tanah. Lalu manfaat bagi pemerintah adalah bisa dijadikan sebagai pertimbangan bagi pemerintah untuk mempermudah proses pembuatan sertifikat tanah. Ada pula manfaat bagi peneliti adalah bisa menambah wawasan dan pengalaman bagi pelaksana untuk dijadikan pembelajaran untuk kegiatan yang akan dilakukan ke depannya. Metode yang kami gunakan dalam melaksanakan kegiatan ini adalah penyuluhan secara luring berupa seminar. Kami membagi kegiatannya jadi 3, yaitu prakegiatan, kegiatan, dan pasca kegiatan. Di prakegiatan, pertama kami melakukan survei untuk mengetahui kondisi warga di sana. Dan dari situ kita bisa tahu apa yang mereka butuhkan. Lalu, kita mengirim proposal ke BPN untuk menjadi pemateri di seminar kami. Selain proposal ke BPN, kita juga ngirim proposal ke perangkat desa untuk meminta partisipasi mereka dalam kegiatan kami, juga meminta izin untuk menggunakan fasilitas desa seperti GOR. Setelah mendapatkan izin, kami mempersiapkan hal-hal yang diperlukan seperti sound system dan lain-lain. Lalu tibalah kita di kegiatan utama, yaitu seminarnya. Di seminarnya itu ada penyaluran materi dari BPN, pembagian door prize, dan sesi tanya jawab terkait status tanah. Jika pertanyaan warga terkait status tanah tidak terjawab dalam sesi tanya jawab, maka dilanjutkan di sesi konsultasi. Lalu yang terakhir ada pasca kegiatan, berisi evaluasi dan penyusunan laporan tentang kegiatan yang sudah kami lakukan sebelumnya. Untuk menyimpulkan video ini, ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil. Pertama, di Indonesia masih banyak kasus terkait status tanah, salah satunya ketidakadaan sertifikat tanah. Ketidakadaan sertifikat tanah dapat merugikan masyarakat karena masyarakat terkait tidak mendapatkan haknya atas status tanah yang dimiliki. Kedua, di desa Hegarmanah sendiri, tepatnya di Kecamatan Jatinangor, terdapat 50% warga yang belum memiliki sertifikat tanah akibat kurangnya pemahaman mengenai perizinan hak tanah. Maka dari itu, kami menjadikan warga desa Hegarmanah sebagai sasaran dalam penyuluhan hukum yang kami rancang dengan judul kegiatan Gemas Pesat. Ketiga, kegiatan Gemas Pesat atau singkatan dari Gerakan Masyarakat Peduli Status Tanah adalah kegiatan penyuluhan hukum tentang pentingnya memiliki sertifikat tanah.
Kami berharap melalui program kegiatan Gemas Pesat, masyarakat dapat tergerak untuk memahami status tanah yang dimiliki dan meningkatkan kuantitas kepemilikan sertifikat tanah di Desa Hegarmanah. Dengan tingginya pemahaman masyarakat terhadap status tanah, pemerataan pembangunan dapat berjalan secara optimal, sehingga sejalan dengan implementasi sila kelima dalam lingkup berbangsa dan bernegara. Sila kelima memiliki nilai keadilan sosial yang bermakna keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kami juga berharap melalui program yang kami rancang bisa menyadarkan pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam proses sertifikasi tanah sehingga setiap masyarakat bisa merasakan hak tanah yang mereka miliki. Demikianlah penjelasan mengenai aksi proyek Pancasila yang kami rancang. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.